Halo, selamat datang di konten Pecahkan, sebuah konten YouTube di mana gue berbagi ilmu tentang stand up comedy. Nah, pertanyaannya kali ini datang dari Andika.pakai yang akan kita jadikan topik hari ini. Dia bilang, "Abang, gimana pendapat abang kalau bikin materi tentang fisik sendiri dengan tujuan ingin berdamai dengan diri sendiri dan terbuka kepada semua orang? Dan apa yang terjadi setelah kita bawakan materi tentang fisik kita sendiri? Apakah akan terjadi body shaming terhadap diri kita sendiri? Kalau abang jawab, saya akan terkesan." Baik, kita langsung jawab. Oke, di video sebelumnya gue pernah bilang, di video awal-awal ya, Pecahkan, gue pernah bilang bahwa kalau kita baru belajar stand up, justru sangat disarankan untuk ngomongin tentang diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Dan biasanya ketika kita ngomongin diri sendiri, kita mulai ngomongin dari yang fisik-fisik. Baru abis itu kita ngomongin yang dalam-dalam, abis itu kita ngomongin yang dalam banget. Baru abis itu kita mulai belajar gimana caranya bikin kelucuan tentang hal yang lain, atau bikin kelucuan tentang diri penonton sendiri. Jadi mancing ketawa dari penonton yang targetnya adalah penonton sendiri. Nah, ini berarti Andika bikin materi stand up tentang fisik sendiri dengan tujuan ingin berdamai dengan diri sendiri dan terbuka kepada semua orang itu bagus. Bagus karena itu adalah cara paling mudah, walaupun emang susah, tapi tetap termudah dibanding yang lain, untuk membuat orang ketawa. Ngajak mereka ketawa, ngetawain kita. Karena izinnya kita yang kasih. Kalau kita ngajak orang ngomongin yang lain, orang lain nih, penontonnya belum tentu bisa ketawa karena dia nggak yakin, enak kayak ini ngetawain yang ini gitu. Apalagi ngajak penonton ngetawain diri sendiri karena nggak semua orang nyaman untuk diketawain. Nah, jadi kita tahu bahwa ngomongin tentang fisik diri kita sendiri itu oke, bahkan baik. Dan contohnya ada banyak, Andika. Gue nggak tahu nih makanya kenapa lu nanya kayak gini, mungkin lu referensinya kurang. Karena banyak yang kayak gini. Yuda Keling ngomongin jelek, Marcel ngomongin miskin, Dani Aditya ngomongin soal kekurangannya kecatatannya, terus Tanjung ngomongin palanya miring, terus Rio Steven Dumatubun jarinya pendek, terus siapa tuh anak Suca yang kakinya buntung satu, gue lupa. Ada lagi satu anak Jakut yang tangannya ngeplek gitu. Jadi banyak sekali dan itu sangat dimaklumi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah orang akan ngerasa kita body shaming terhadap diri kita sendiri? Harusnya tidak. Karena kan kita ngomongin diri kita sendiri. Tapi tadi gue ngomong harusnya. Karena kenyataannya, kita ngomong realistis aja ya. Di Indonesia ini banyak orang tersinggung untuk orang lain. Bahkan banyak orang tersinggung untuk diri kita. Jadi ada banyak cerita ketika ada stand up comedian ngomongin soal kekurangannya dia. Yang nonton tuh gak suka ngeliatnya. Jangan begitu dong. Lu jangan ngomongin soal kekurangan lu dong. Nggak baik itu kekurangannya untuk dibahas gitu. Padahal kan dari sisi lu nggak baik untuk siapa, nggak baik untuk lu. Ini kan tentang kehidupan gua. Kalau gua ngerasa ini baik untuk gua, kenapa jadi masalah buat lu? Udah sepakati aja bahwa lu emang nggak cocok sama joke gue, lu nggak suka, ya udah yang lain. Tapi jangan berusaha untuk ubah gua, karena justru cara gua berdamai dengan diri gua sendiri adalah dengan ngebahas ini, dengan menjadikan sesuatu yang tadinya sebagai sebuah hinaan yang harusnya bikin gua malu, justru gue puter balik jadi sumber rezeki gue dan tidak lagi gue malu, bahkan gue merasa itu adalah aset. Dan ketika itu terjadi, itulah kebebasan dari penindasan yang sesungguhnya. Kita tidak lagi menggunakan itu sebagai sebuah tekanan mental yang membuat kita malu. Justru kita berdiri di atas itu, berdamai dengan itu, dan bilang bahwa ini tidak membuat gue malu dan tidak membuat gue merasa terhina. Sebaliknya, gue menjadikan ini sumber rezeki gue. Justru gue ngerasa itu lu membuat diri lu menang dibanding orang-orang yang biasa menghina lo. Nah, tapi ya itu tadi, nggak semua orang bisa memaklumi ini, nggak semua orang bisa menerima argumen ini. Banyak orang akan terbuka peluangnya untuk tersinggung kepada lo atau mungkin kepada orang lain. Misalnya dibilang, kalau ngomongin soal gendut sih, lu nggak kasihan sama orang gendut-gendut yang lain. Jadi dia tersinggung untuk orang lain gitu. Atau mungkin untuk diri sendiri. Gue kan gendut, gue gak suka ngeliat itu. Lah gue juga gendut kan. Kan gue ngomongin ini. Regen bahkan, salah satu contohnya dia pernah ngomongin soal orang gendut naik motor. Terus dia dianggap body shaming. Terus Regen bilang, lah kan gue gendut gitu. Gue lagi ngomongin diri gue sendiri. Nah, poin gue, ngapain pun akan ada peluang tersinggungnya sebenarnya. Jadi, sebaiknya jangan fokus di situ. Fokus di gimana caranya bikin beat lu lucu. Gak usah terlalu overthinking. Membuat materi stand up tentang diri lu sendiri, tentang kekurangan lu,
tentang kondisi lu diperbolehkan, diizinkan, bahkan disarankan sebagai cara awal menjadi stand up comedian dan cara awal belajar nulis materi stand up. Dan fokuslah bagaimana caranya bikin itu lucu. Jangan cuma fokus di tangan gue cuma kanan ya, yang kiri nggak ada. Yang nonton tuh berharap ketawa karena punchline yang sebelah mana gitu. Harus tetap ada proses proses pengolahan keresahan jadi beat gitu. Karena keresahan bukan beat. Keresahan tuh mesti diolah jadi beat. Jadi Seinfeld bilang keresahan itu bukan joke. Joke itu bukan di situ. Kalau misalkan semua keresahan adalah joke, ya semua orang juga bisa jadi stand up comedian dong. Tapi kan nyata-nyatanya nggak semua orang punya stand up comedian, padahal semua orang punya keresahan. Karena dari keresahan itu mesti diformulain dulu supaya jadi joke. Nah, jadi punya keresahan tentang diri sendiri dan di atas panggung terus dibahas, nggak cukup. Harus lu tulis jadi joke, itu kuncinya. Jangan sampai lu naik atas panggung, orang tua gue cerai ya, habis mereka pukul-pukulan mulu sih. Gimana lucunya? Lu harus punya joke, lu harus punya formula yang baik untuk menjadikan itu sebagai bahan tertawaan. Nah, fokuslah di situ. Jadi silakan andika.pakai.h, silakan pakai kondisi fisik lu sendiri sebagai sebuah joke, tapi jangan lupa jadikan itu sebagai joke ketika lu mau bawa ke atas panggung. Jangan cuma sekedar keresahan yang lu omongin di atas panggung, ya. Makasih banyak. Dan untuk yang lain, kalau lu pengen belajar stand up comedy kepada gua langsung, silakan meluncur aja ke pecahkan.com. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.